Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Siap kelas berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Nah, ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Kalista Cesi Hafiza, Hadir, Bu. Zahira Irdania, Hadir, Bu. Muhammad Rifki Ramadan, Hadir, Bu. Rafki, Hadir, Bu. Fatlan, Hadir, Bu. Aziza. Hadir, Bu. Berarti semuanya hadir ya. Ya, Bu. Anak-anak ibu sudah siap untuk belajar pada hari ini? Siap, Bu. Kalau udah siap, silakan kursi dan mejanya dirapikan dulu ya. Ya, dan segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan pembelajaran IPA, silakan disimpan dulu. Nah, minggu lalu kita sudah belajar itu tentang apa? Pembelahan sel. Ya, benar sekali. Apa itu pembelahan sel? Saya, Bu. Ya, Hafiza. Pembelahan sel adalah proses yang membagi satu sel induk menjadi dua sel anak atau lebih. Ya, pintar. Nah, apa tujuan dari sel itu membelah? Untuk pertumbuhan. Ya, benar, Rifki. Apa lagi? Perbaikan, Bu. Iya. Azizi, apa lagi? Reproduksi. Ya, untuk reproduksi. Jadi, tujuan sel itu membelah. Yang pertama itu untuk pertumbuhan, yang kedua itu untuk perbaikan, dan yang ketiga itu untuk reproduksi. Nah, pembelajaran kita pada hari ini masih ada tujuannya, masih berkaitan dengan pembelajaran minggu lalu. Yaitu pada hari ini kita akan belajar jenis dari pembelahan sel. Nah, ada yang tahu ada berapa jenis dari pembelahan sel? Saya, Bu. Ya, Zaira. Ada dua, Bu. Ya, apa itu yang pertama? Pembelahan sel secara mitosis, Ya, yang kedua? pembelahan sel secara meiosis. Ya, benar ya itu. Jadi, jenis pembelahan sel itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pembelahan sel secara mitosis, dan yang kedua yaitu pembelahan sel secara meiosis. Ada yang tahu apa itu pembelahan sel secara mitosis? Ada, Bu. Ya, Zahira. Pembelahan mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan sel anak atau 2N. Ya, itu ya. Jadi, pembelahan sel secara mitosis itu adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak atau disebut dengan 2N. Yang anaknya itu identik dengan sel induknya. Nah, kalau pembelahan secara meiosis ada yang tahu? Ada, Bu. Saya, Bu. Ya, kamu, Aziza. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anak. Ya, benar. Ibu lengkapi lagi ya. Pembelahan sel meiosis yaitu pembelahan yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing selnya memiliki separuh dari
jumlah kromosom sel induknya. Jumlah sel anaknya yaitu N atau disebut dengan haploid. Sekarang kita masuk pada perbedaan pembelahan sel secara mitosis dan secara meiosis. Yang pertama, pembelahan secara mitosis. Berdasarkan sel anakan yang dihasilkannya pada pembelahan mitosis itu menghasilkan 2 sel anak. Sedangkan pada pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anak. Pada pembelahan mitosis ini, sel anak yang dihasilkan yaitu identik dengan sel induknya. Yang kedua, identik dengan sel induk. Sedangkan pada pembelahan meiosis, sel anak tidak identik dengan sel induk. Pada pembelahan meiosis, kromosom sel anak itu sama dengan sel induknya atau disebut dengan 2N atau diploid. Kromosom sel anak sama dengan sel induk. Sedangkan pada pembelahan meiosis, kromosom sel anak setengah dari sel induknya. Pada pembelahan mitosis ini terjadi pada sel tubuh dalam proses pertumbuhan, misalnya pertumbuhan rambut dan perbaikan, contohnya tadi pada luka, dan reproduksi seksual, contohnya pada tumbuhan dan hewan-hewan tingkat rendah. Sedangkan pembelahan meiosis terjadi pada sel kelamin dalam proses reproduksi seksual, contohnya pada proses pembentukan sel sperma dan sel telur pada manusia dan hewan-hewan tingkat tinggi. Nah, sampai di sini anak-anak ibu sudah paham? Paham? Paham, Bu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada? Oke. Sekarang perhatikan gambar yang ada di papan tulis ya. Ya, Bu. Ada yang tahu itu gambar apa? Pembelahan mitosis. Ya, benar. Gambar yang ada di papan tulis itu gambar pembelahan mitosis. Pada pembelahan mitosis ini terjadi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, dan yang terakhir itu telofase. Pada tahapan profase ini, yang pertama benang-benang kromatin memadat membentuk kromosom. Nih, kelihatan? Lihat, Bu. Yang kedua yaitu membran inti mulai rusak dan menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Yang ketiga, sentrosom membelah dan memisah menuju kutub yang berlawanan. Pada tahapan metafase, yang terjadi yang pertama yaitu sentrosom sudah berada di kutub. Ini ya. Ya, Bu. Yang kedua, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Yang ini
ketiga itu pada tahapan anafase. Pada tahapan anafase ini, kromatid dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Nah, tadi dia itu sudah berjejer pada bidang pembelahannya. Sekarang dia memisah menuju kutub yang berlawanan. Yang terakhir yaitu pada tahapan telofase. Pada tahapan telofase itu membran inti mulai bergabung. Nah, membran intinya mulai bergabung kembali. Yang kedua, kromosom mulai meregang. Nih, kromosomnya mulai meregang. Yang ketiga, terbentuk cincin pembelahan. Yang ini ya. Ya, Bu. Terbentuk cincin pembelahan yang membagi Dua. ini menjadi dua bagian. Sampai sini anak-anak ibu paham? Paham, Bu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, ibu yang bertanya lagi ya. Ya, Hafizah, silakan sebutkan tahapan-tahapan pada profase. 1. Benang-benang kromatin memadat membentuk kromosom. Apalagi? 2. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Ya, benar. Dan terakhir apa? Sentrom membela dan memisah menuju kutub yang berlawanan. Bukan sentrom ya, tapi sentrosom. Sentrosom membelah dan memisah menuju kutub yang berlawanan. Ya, Bu. Nah, sekarang Fadlan, silahkan sebutkan tahapan dari telofase. Membran inti mulai bergabung. Ya, apa lagi? Kromosom mulai Apa? Bisa? bisa, Bu. Ya, coba kalau bisa. Kromosom mulai Kenapa nih Fadlan nih ketawa-ketawa? Yang lain bisa? Ya, Azizah silakan sebutkan tahap-tahapan dari telofase. Membran inti mulai bergabung. Ya, yang kedua, Kromosom mulai beregang. meregang ya. Yang terakhir apa? Terbentuk cincin pembelahan. Ya, pintar. Yang terakhir itu Zahira, silakan sebutkan proses yang terjadi pada anafase. kromatid setiap pasangan. Ya, apa? Kromatid setiap pasangan. Kalian bertanya apa? Bisa? Memisah menuju kubuk. Nggak bisa ya. Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, Fiza silakan. Kromatid setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Iya, pintar. Zahira silakan diperhatikan baik-baik pelajarannya ya. Jangan ketawa-ketawa terus, nanti Siap, Bu. kamu nggak dapat ujiannya. Sekarang kita masuk pada tahapan pembelahan meiosis. Yang di belakang ada kelihatan jelas gambarnya? Ya, Bu. Jelas? Jelas. Oke, pada pembelahan meiosis ini terdiri dari 8 tahapan ya. Berbeda dengan pada pembelahan mitosis tadi. Pada pembelahan mitosis itu terdiri dari 4 tahap saja. Sedangkan pada pembelahan meiosis itu terdiri dari 8 tahapan. Yang pertama yaitu profase 1. Pada profase 1 yang terjadi yaitu membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelondong pembelahan. Yang kedua, benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Yang ketiga, terjadi pindah silang atau pertukaran seks
DNA yang sesuai di antara kromatin non saudara. Yang kedua yaitu metafase 1. Yang terjadi pada metafase 1 yaitu kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Yang ketiga anafase 1 yaitu kromosom homolog memisah dan bergerak menuju kutub yang berlawanan, sama kayak pembelahan mitosis tadi ya. Ya, Bu. Yang keempat, telofase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali dan sitogenesis menyebabkan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid atau N ya. Ya, Bu. Yang kelima yaitu profase 2. Pada profase 2 yang terjadi yaitu membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelondong pemisahan. Ya, Bu. Kromatin mulai bergerak ke bidang pembelahan. Yang ke-6 yaitu metafase 2. Yang terjadi pada metafase 2 ini yaitu kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Nih, kromosomnya sudah berjejer pada bidang pembelahan. Yang ketujuh yaitu anafase 2, kromatin terpisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Ya, Bu. Yang ketiga yaitu telofase 2, nukleus terbentuk, kromosom terurai membentuk kromatin dan sitokinesis terjadi. Itu adalah tahap-tahapan pada pembelahan mitosis. Ada berapa tadi tahapan pada pembelahan meiosis? 8. Ya, 8 ya. Ada yang tahu apa-apa saja itu tahapannya? Saya, Bu. Iya, kamu Hafizah silahkan. 1. Profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Iya, 100 buat Hafizah. Benar sekali ya. Tahapan yang terjadi pada pembelahan meiosis itu ada profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Selanjutnya profase 2, anafase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Sekarang silahkan anak-anak ibu duduk berkelompok yang sudah ibu bagi sebelumnya. Silahkan kerjakan soal yang ada di meja kelompoknya masing-masing ya. Ya, Bu. Karena waktunya sudah habis, kita cukupkan sampai di sini dulu ya pembelajarannya. Ya, Bu. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu tadi kita telah belajar jenis pembelahan sel. Jadi pembelahan sel itu terbagi menjadi dua. Yang pertama pembelahan mitosis dan yang kedua pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan, yang mana sel anak identik dengan sel induknya atau 2N. Sedangkan pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan, yang mana sel anak itu tidak identik dengan induknya. Masing-masing sel anak itu memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induknya atau N. Nah, pada pembelahan mitosis itu terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama itu profase, metafase, anafase, dan telofase. Sedangkan pada pembelahan meiosis terdiri dari 8 tahapan. Yang pertama itu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Selanjutnya profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Silakan anak-anak ibu dibaca kembali ya pembelajarannya di rumah. Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar yaitu materi tentang organ reproduksi pada pria atau organ reproduksi pada laki-laki. Ibu cukupkan dulu sampai di sini pembelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.